Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ferry Afandi dari Universitas Muhammadiyah Riau dari kelas Manajemen 2 Regular B. Dalam video kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Sehingga apabila kita menguasai 14 jenis rumus ini, maka setiap pekerjaan di kantor atau di perkuliahan akan lebih mudah. Agar lebih mudah kita pahami, yuk kita simak video berikut. Fungsi sum. Fungsi sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini sangat familiar dan sum sangat sering kita gunakan di antara rumus-rumus lainnya. Di sini ada beberapa data dan nilai. Cara penggunaannya, yang pertama sama dengan sum, buka kurung, terus kita blok data atau range yang ingin kita jumlahkan. Lanjutnya tekan enter. Contoh yang kedua, fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam suatu range. Untuk mencobanya, di sini ada beberapa data. Kita coba sama dengan count, buka kurung, kita blok data yang ingin kita hitung dan enter. Di sini udah tertulis banyaknya mahasiswa. Yang ketiga ada fungsi average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata pada kumpulan dalam suatu range. Untuk mencobanya, di sini ada beberapa nilai mahasiswa. Untuk mencari nilai rata-rata, yang pertama sama dengan average buka kurung, blok data atau range yang ingin kita mencari nilai rata-ratanya dan enter. Nilainya 56,2857. Untuk menghilangkan desimalnya atau ingin membulatkannya, kita klik range-nya, terus kita klik untuk menghilangkan desimal. Dan pembulatannya adalah 56. Jadi nilai rata-rata dalam beberapa mahasiswa adalah 56. Selanjutnya adalah fungsi if. Fungsi if adalah fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan kondisi pada suatu sel. Untuk mencobanya, di sini ada nilai-nilai mahasiswa yang dimana, dan kita akan mencari predikat yang dimana nilai 90 sampai 100 itu predikatnya A, 60 sampai 89 nilai predikatnya B, dan terakhir 0 sampai 60 predikatnya C. Kita akan mencobanya dengan fungsi if. Yang pertama sama dengan if, buka kurung, klik selnya, besar sama dengan 90, titik koma. Kalau nilainya 90 berarti predikatnya A. Predikatnya A. Titik koma lagi. Jika buka kurung, klik selnya, besar sama dengan 61, titik koma. Kalau di atas 61 sampai 89 itu predikatnya B. Dan jika di bawah 61 itu predikatnya C. Kita klik C.
tutup kurung, kita tekan enter. Oke, maka nilai 90 itu predikatnya A. Untuk mencari predikat yang lain, kita blok saja dan kita copy. Mari kita cek. Kita akan ganti nilai 90 dengan nilai 60. Enter. Maka dia akan berubah secara otomatis ke predikat C. Oke, itulah fungsi if. Selanjutnya sum if. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan suatu data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini sudah ada tabel mahasiswa, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan nilai mahasiswa. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi sum if untuk mencari total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Untuk mencari total nilai laki-laki, kita akan menggunakan sum if. Yang pertama sama dengan sum if, buka kurung, kita blok data atau range yang ingin kita blok data atau range-nya, titik koma, kita akan mencari total nilai laki-laki, maka kita akan cari laki-laki, titik koma, kita blok nilai dari atas sampai bawah dan enter. Maka total nilai laki-laki adalah 195. Selanjutnya kita akan mencari total nilai perempuan dengan rumus yang sama dengan sum if, buka kurung, kita blok, titik koma, kita akan mencari perempuan, maka kita tulis perempuan, titik koma, kita blok lagi nilainya dan enter. Maka keluarlah hasil total nilai perempuan keseluruhannya adalah 170. Itulah fungsi dari sum if. Selanjutnya yang ketujuh, count if. Count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Sama dengan sum if, perbedaan sum dengan count adalah jika sum itu digunakan untuk menjumlah, sedangkan count digunakan untuk menghitung. Contohnya, kita akan menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki. Dia dilihat di tabel jenis kelamin. Yang kita mulai dengan untuk mencari banyaknya mahasiswa laki-laki, kita mulai dengan sama dengan count if, buka kurung, kita blok data atau range. Karena kita mencari banyaknya mahasiswa laki-laki, maka kita akan blok yang jenis kelamin, titik koma, laki-laki, dan kita enter. Maka yang banyaknya mahasiswa laki-laki adalah 4 orang. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya mahasiswa perempuan dengan yang sama, count if, buka kurung, blok jenis kelamin, titik koma, perempuan, enter. Maka yang keluar adalah yang 3 orang. Kita cek 1, 2, dan 3. Itulah fungsi count if. Selanjutnya yang ke-7, proper.
Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada screen text dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan huruf kecil. Di sini kita udah lihat teks bahasa Indonesia akan kita jadikan huruf awalnya huruf besar dengan menggunakan rumus proper. Mari kita lakukan untuk mengubahnya menjadi huruf besar. Yang pertama sama dengan proper, buka kurung, blok data atau range, enter. Maka dia akan berubah dengan B-nya besar dan I-nya besar. Itulah rumus proper. Selanjutnya fungsi yang ke-8, fungsi upper. Fungsi upper yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Di sini sudah ada teks bahasa Indonesia. Kita akan menjadikan semua huruf ini menjadi huruf besar dengan menggunakan rumus upper. Mari kita lakukan. Yang pertama sama dengan upper, buka kurung, kita blok data atau range-nya dan kita enter. Maka bahasa Indonesia akan berubah menjadi huruf-huruf besar semua. Itulah rumus upper. Fungsi selanjutnya yang ke-8 yang ke-9 adalah fungsi lower. Fungsi lower adalah fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Jadi, lower ini kebalikan dari upper, yang dimana upper mengkonversikan teks menjadi huruf besar. Di sini sudah ada teks dengan huruf besar semua. Kita akan mengkonversikannya menjadi huruf kecil dengan menggunakan rumus lower. Kita contohkan sama dengan lower, buka kurung, kita blok data atau range-nya, enter. Maka tulisan negara dengan huruf besar semua akan berubah menjadi huruf kecil semua. Itulah fungsi lower. Yang ke-10 ada fungsi left, mid, dan right. Yang dimana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari sisi kiri. Yang kedua mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah. Yang terakhir right. Right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kanan. Kita akan mencoba untuk menggunakan fungsi left dari kata semangka. Saya akan mengambil 3 huruf dari kiri. Contohnya, kita contohkan ya. Left, buka kurung, kita blok data atau range-nya, titik koma, dan kita tentukan berapa huruf yang kita ambil yang dari sisi kiri. Kita akan mengambil 3 huruf saja. Enter. Maka akan keluar S, E sama M. Yang kedua kita akan mencoba fungsi mid. Fungsi mid sama dengan mid, buka kurung, kita klik data atau range-nya, titik koma. Di sini kita mengambil hurufnya dimulai dari huruf yang keempat ya, start number dan stop card, dan titik koma lagi. Berapa huruf yang kita akan mau ambil, kita buat saja 2 huruf. Yang kita enter, kita keluarkan A sama N. Selanjutnya fungsi right. Fungsi right mudah dengan sama dengan fungsi left.
sama dengan right, buka kurung, blok data atau range-nya, titik koma, kita akan mengambil 3 huruf dari kanan. 3, enter, kita keluarkan G, K sama A. Itulah fungsi left, mid, dan right. Yang ke-11 ada fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Di sini ada contoh kata semangka. Kita akan mencari berapa banyak huruf dalam kata semangka. Kita akan menggunakan fungsi len. Konsistensitasnya sama dengan len, buka kurung, kita klik atau blok data atau rank-nya, ke enter. Maka dalam satu kata semangka ini mempunyai 8 huruf. Itulah fungsi len. Fungsi yang ke-12 ada fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini kita sering jumpai pada laporan keuangan yang terdapat desimal. Maka untuk mempermudah membulatkannya, di sini sudah ada contoh angka desimal. Kita akan merubah dan mencari 2 digit setelah koma. Untuk mencarinya, teman round, buka kurung, klik data atau range-nya, titik koma. Kita tadi ingin 2 digit saja setelah koma. Kita klik 2, enter. Maka dia akan berubah menjadi 15,68. Jika kita ingin 1 digit saja, kita ganti dengan 1. Enter, kalau dia akan berubah dengan angka 15,7. Itulah fungsi round. Rumus yang ke-13 adalah ada fungsi rumus concatenate. Rumus concatenate adalah fungsi yang digunakan untuk menggabungkan kata satu dan kata lainnya. Di sini ada kata teks 1, teks 2, dan teks 3. Kita akan menggabungkan kata teks 1, teks 2, dan teks 3 dengan menggunakan fungsi concatenate. Contohnya sama dengan concatenate buka kurung, range teks 1, titik 2, range teks 2, titik 2, range teks 3, enter. Di sini tidak ada pemisah atau spasi sama sekali. Apabila untuk menambahkan spasi, kita tinggal klik. Untuk menambahkan spasi, kita akan rubah rumusnya. Range teks 1, titik 2, spasi seperti ini, titik 2 lagi, range teks 2, titik 2, spasi, dan titik 2 lagi. Kita enter, maka dia akan kata-katanya dia akan mempunyai spasi atau ada jarak. Itulah fungsi concatenate untuk menggabungkan teks 1, teks 2, dan teks 3. Fungsi yang terakhir ada VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini harus sama-sama merupakan
fungsi lookup pada Excel atau disebut fungsi yang mengambil data lain pada data kunci yang ditentukan. VLOOKUP dan HLOOKUP sering ditemukan di tugas kantor dan di tugas-tugas perkuliahan. Jadi kalau seandainya menguasai Excel, berarti wajib bagi kita untuk menguasai VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaan VLOOKUP mengambil data secara vertikal, datanya ini vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Teman-teman bisa lihat untuk tabel VLOOKUP ini, hiddennya ada di atas yang seperti ini. Datanya itu turun ke bawah, nama barang, sabun, susu. Sedangkan HLOOKUP hiddennya itu terdapat di sebelah kiri. VLOOKUP itu bersifat secara horizontal dan datanya itu memanjang atau horizontal. Untuk contoh VLOOKUP, di sini kita akan mencari, katakan contohnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok datanya, data range-nya, terus titik koma, kita blok tabel bantunya, terus setelah kita blok kabel bantu, setelah kita blok tabel bantunya seperti ini, dan kita jangan lupa untuk mengunci agar supaya kita akan copy ke bawah, rumusnya tidak berubah untuk tabel bantu. Caranya kita tekan tombol F4 satu kali setelah titik koma. Kemudian titik koma kita sebut dia ada pada kolom. Contoh nama barang pada di tabel bantuan, nama barang itu terdapat pada kolom kedua. Maka kita buat kolom nomor 2. Selanjutnya titik koma dan jangan lupa false. Tutup kurung dan enter. Di kode A itu nama barangnya sabun. Apabila kita berubah jadi B, kita akan berubah susu. Kita kasih A lagi. Selanjutnya kita akan mencari harga. Rumusnya sama, cuman kita copy rumusnya untuk mencari harga. Sorry, ada kesalahan. Untuk mencari harga, kita copy saja rumusnya. Kita rumusnya, karena harga terdapat pada kolom ketiga, kita ganti 2 menjadi 3. Enter. Selanjutnya satuan. Satuan terdapat di kolom keempat.
Maka kita copy lagi, kita ganti ke 4. Selanjutnya nama barang kita copy saja sampai ke bawah. Sampai ke bawah ya. Karena saya hanya 2 item saja, jadi saya apain 2 saja. Oke. Ini contoh penggunaan VLOOKUP pada tabel. Kita lanjut ke HLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, rumusnya sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, kita blok data rank kodenya, titik koma, kita blok tabel bantunya kecuali hidden ya. Dan jangan lupa untuk menguncinya, klik F4 dan di sini F4 titik koma. Beda dengan VLOOKUP, HLOOKUP ini secara horizontal, berarti nama barang terletak pada baris yang kedua. Kita klik kedua, klik koma, jangan lupa false. Kita tutup kurung, enter. Maka yang keluar sabun. Untuk harga sama rumusnya, kita hanya ganti barisan saja. Kita ganti rumusnya di sini baris kedua, sedangkan harga terdapat pada baris ketiga. Kita ganti baris ketiga. Keluar harganya. Dengan satuan, data satuan terdapat baris keempat. Kita ganti ke baris keempat. Kita copy saja harga sama satuannya. Kita cek sabun, harganya 2.500, satuannya itu buah. Jadi inilah contoh fungsi HLOOKUP pada tabel.